Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehatkan umat, jaga akidah, hidup sehat, hidup berkah. Ketemu lagi dengan channel Chinri Ai, yang dimana akan membahas seputar kesehatan, beberapa kiblat kesehatan, namun yang akan dibahas lebih mendalam pada pertemuan sekarang, yaitu tentang kiblat kesehatan TCM, yaitu Traditional Chinese Medical. Di Chinri Ai ini adalah salah satu bentuk lembaga, pengembangan lembaga, yaitu komunitas para kesehatan muslim, ahli-ahli kesehatan muslim, dan yang mempelajari juga kesehatan Cina, terus kesehatan kedokteran, terus kesehatan India yaitu Ayurveda, dan menggali juga tentang ilmu-ilmu yang bisa mematahkan konsep secara tidak logis, yaitu teknik-teknik yang berhubungan dengan mistik. Dan kita juga nanti bergerak dan menjelaskan sering pelatihan juga tentang pengobatan Nabi. Semoga saja bisa disimak videonya dengan sesama ya. Perkenalan dulu, ini logo kita ya. Kenalkan, ini biodata saya. Nama saya Angga Saputra ya. Saya lahir di Bandung 1 Oktober 1994. Kebetulan agama saya Islam dan masih single. Saya kebetulan ketua umum Islamic Medical dan owner juga membuka rumah terapi ya, rumah herbal terapi Islamic Medical, yang dimana di dalamnya sudah menangani beberapa kasus berat seperti stroke, serangan jantung, asma, gula darah tinggi ya, dan sebagainya. Saya belajar awalnya di Rumah Tibun Nabawi Indonesia, terus ada kelas online atau tempat sharing online ya, yaitu World of Hijama, yang dimana terkumpul para ahli-ahli kesehatan di sana. Dan kebetulan saya trainer di LKP Ilalang dan mengikuti kelas juga sebagai anggota Hipnotis Bandung yang dipimpin oleh Master Arbi Alfarizi, expert hipnoterapi di acara Antep garis tangan. Jadi bisa melihat di tabel ini adanya lambang api, ada lambangnya tanah atau bumi ya, ada lambangnya logam, ada lambangnya air, dan ada lambangnya kayu. Jadi teori Wusing ini adalah suatu yang berasumsi bahwa segala sesuatu di alam semesta dibentuk dan berubah dari hasil pergerakan 5 unsur yang bersifat, yang pertama kayu, api, tanah, logam, dan air. Makna kelima unsur tersebut diambil sebagai kiasan yang berfungsi menginterpretasikan hubungan-hubungan intern atau organ dengan organ dan organ dengan dunia luar melalui fisiologi benda-benda, fenomena-fenomena, dan lainnya yang terjadi di alam semesta, sehingga teori ini merupakan teori yang sangat dasar dan amat penting dalam melaksanakan analisis terhadap suatu penyakit. Manusia dengan alam semesta saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Nah, di teori Wusing ini kita akan belajar menganalisis dari apa yang terjadi pada alam dan tubuh manusia.
Nah, ini ada keterangan Wusing, definisi secara sederhana. Teori Wusing yaitu teori yang berhubungan, teori 5 unsur yang berhubungan dengan alam semesta. Jadi alam semesta dibentuk dan berubah dari hasil pergerakan 5 unsur ya, yaitu kayu, api, tanah, logam, dan air. Makna 5 unsur sebagai kiasan berfungsi menginterpretasikan hubungan-hubungan intern antara organ dengan organ dan organ dengan dunia luar melalui fisiologi, fenomena, dan yang lainnya ya di alam semesta ini. Sehingga teori dasar untuk dan amat penting untuk menganalisis terhadap suatu penyakit. Jadi teori yin yang ini akan mampu menganalisis dari apa yang terjadi pada alam semesta ya dan tubuh manusia. Di alam semesta itu bisa terlihat cuaca, fungsi, dan bentuk. Jika seandainya melihat teori Wusing di tubuh manusia, yaitu dari emosi, sifat, dan tubuh. Di kali ini kita akan membahas tentang pergerakan alam di alam dulu sebelum kita mengetahui pergerakan Wusing, pergerakan alam di fisiologi dan patologi serta di tubuh manusia. Sebelum itu kita akan masuk ke pergerakan alam di alam dulu. Untuk yang pertama yaitu elemen kayu. Elemen kayu itu yaitu sifat organ yang dimana ketika memasuki musim semi itu akan terasanya tidak nyaman, dan begitu juga ketika cuaca berangin. Yang karakter organ elemen kayu yaitu suam-suam atau hangat, dan biasanya terjadi ketika gangguan dalam organ yang disimbolkan elemen kayu itu di pagi hari, dan penggunaan energinya, energi tubuh, serta bisa dilihat secara ciri khasnya itu senang atau kurang dalam rasa asam biasanya. Dan buah yang cocok ketika organ di elemen kayu terganggu yaitu plum atau beri. Elemen yang kedua yaitu api ya. Jadi elemen api organnya sangat takut akan dengan kondisi panas. Dan begitu juga ketika cuaca panas, organ elemen api itu akan terasa terganggu. Dan bagaimana elemen api yang seharusnya energinya, yaitu energi organnya seharusnya hangat lembut, jadi tidak terlalu panas dan tidak pula dingin. Waktu yang dirasakan ketika terganggunya atau seseorang mempunyai karakter api yaitu dilihat tidak nyamannya di waktu tengah hari cuaca panas ya. Dan biasanya rasa yang disenangi atau tidak suka itu adalah rasa pahit. Buah yang cocok ketika untuk menyetabilkan elemen api itu adalah aprikot ya. Masuk ke selanjutnya yaitu elemen tanah. Elemen tanah ini mewakili organ yang dimana organ itu ketika masuknya panas yang panjang, maka elemen tanah itu akan merasa tidak nyaman. Terus dengan cuaca yang lembab pun akan terasa tidak nyaman untuk karakter tanah. Karakter energi yang harus dimiliki oleh elemen tanah itu yaitu panas beruap. Biasanya terasa gangguannya itu ketika di waktu sore hari. Maka dari itu
kawan-kawan, ketika seseorang yang terganggu atau memiliki karakter tanah akan terlihat ciri-cirinya ketika musim panas panjang, terus kondisi lembab, dan biasanya kondisinya di sore hari itu keadaannya akan lebih memburuk. Rasa yang rasa yang disenangi oleh elemen tanah itu adalah manis. Makanya buah yang cocok untuk elemen tanah itu adalah kurma ya, karena kurma itu manisnya manis alami. Masuk yang selanjutnya yaitu elemen logam, di mana elemen logam ini mewakili organ yang dimana ketika masuk musim gugur dan cuaca kering itu merasa tidak nyaman. Dan begitu pula ketika masuknya malam, waktu malam, seseorang yang berkarakter logam akan merasakan tubuh yang tidak nyaman untuk dirasakan. Dan biasanya untuk karakter logam ini kesenangan atau tidak sukanya terhadap rasa pedas. Dan buah yang cocok untuk logam ini adalah peach ya, dengan rasanya yang manis. Maka dari itu karakter yang harus dimiliki oleh logam itu adalah sejuk ya. Jadi jika tidak panas dan tidak dingin, tapi sejuk. Nah, kita masuk ke elemen air. Elemen air pun mewakili organ. Namun, elemen air ini sangat takut dan tidak nyaman ketika masuknya di musim dingin dan cuaca dingin. Maka dari itu, akan terasanya di waktu malam, di waktu tengah malam ketika proses suhu tubuh sangat menurun, maka seseorang yang berkarakter air itu akan merasakan tubuh tidak nyaman. Yang seharusnya dimiliki oleh karakter air itu dingin dan beku. Dingin melambangkan dingin, yin, dan beku melambangkan konsep yang. Biasanya karakter elemen air ini menyukai atau tidak sangat menyukai rasa asin. Makanya buah yang cocok untuk elemen air yaitu anggur ya. Oke, kawan-kawan, teori Wusing bagian 1 selesai. Next, Wusing. Nah, di pembahasan yang selanjutnya, bagaimanakah organ mempengaruhi sistem elemen lain dalam tubuh kita? Jadi di pertemuan yang selanjutnya, kita akan menghubungkan elemen dengan organ. Oke, tunggu part yang selanjutnya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Salam sehat, sehatkan umat, jaga akidah. Hidup sehat, hidup berkah. Mohon maaf jika seandainya dalam penyampaian atau pembuatan videonya banyak kesalahan atau banyak kekurangan. Tapi semoga Allah senantiasa memaafkan saya dan kita semua. Dan semoga jika seandainya ada ilmu yang menempel, itu mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan ilmunya kepada kawan-kawan yang menyimak video ini. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.